Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aminullah dengan NIM 2009096004 dari Prodi S1 Arsitektur. Dalam video ini saya akan memaparkan materi pengantar arsitektur. Yang pertama ada proses desain, yang kedua ada aspek manusia dalam arsitektur, dan yang terakhir ada aspek lingkungan di dalam arsitektur. Pengertian proses desain. Proses desain adalah sebuah eksplorasi berupa serangkaian tindakan yang dapat dilakukan oleh arsitek untuk menghasilkan ide dan mengaktualisasikannya ke sebuah rancangan. Selanjutnya ada kategori proses desain. Yang pertama ada desain pragmatis atau pragmatic design. Yang kedua ada desain ikonik atau iconic design. Yang ketiga ada desain analogis atau analogic design. Dan yang terakhir ada desain kanonik atau canonic design. Selanjutnya ada tahapan proses desain. Tahapan proses desain. Yang pertama ada tahap pengembangan wawasan komprehensif. Dalam tahap ini, arsitek melakukan pemahaman permasalahan perancangan yang dihadapi. Selanjutnya di tahap kedua yaitu tahap perancangan, arsitek melakukan inisiasi, transformasi, dan finalisasi konsep terhadap rancangan tersebut. Dan yang terakhir, pada tahap presentasi teknik, arsitek melakukan paparan konsep rancangan definitif melalui dokumen gambar, dokumen, dan dokumen pendukung lainnya. Pada intinya, bentuk dan wujud arsitektur merupakan gambaran dari adanya interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Crow 1997. Adapun juga bangunan dapat disebut sebagai arsitektur tergantung dari apa yang manusia rasakan terhadap bangunan tersebut. Balantin 2002. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan arsitektur membentuk perilaku manusia. Maksudnya adalah manusia membangun bangunan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Kemudian bangunan itu membentuk perilaku dan cara pengguna dalam menjalani kehidupan sosial dan nilai-nilai yang lain. Hal ini menyangkut kestabilan antara arsitektur dan sosial di mana keduanya berjalan berdampingan. Dan juga perilaku manusia membentuk arsitektur. Maksudnya, perilaku manusia dijadikan landasan atau pertimbangan untuk merancang suatu bangunan atau ruang. Hal ini bertujuan untuk meraih kenyamanan pengguna. Di titik ini, perilaku manusia secara tidak langsung membentuk arsitektur. Dari beberapa gambar tersebut merupakan kerusakan lingkungan yang kerap terjadi di Indonesia. Kerusakan tersebut disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, karena faktor alam dan karena faktor manusia. Lalu, bagaimana arsitek memandang isu dari kerusakan lingkungan hidup? Yang pertama, arsitek harus peka dan teliti dalam merancang suatu proyek, jangan sampai berdampak buruk bagi lingkungan sekitarnya. Yang kedua, perencanaan harus mengacu pada interaksi antara bangunan dan tapaknya. Dan yang terakhir, suatu bangunan seharusnya dirancang dengan mengoptimalkan material yang tersedia serta memperhatikan efisiensi energi.